Pemirsa, mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla dijadwalkan bertolak ke Qatar untuk menghadiri pemakaman pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, dan Yusuf Kalla hadir sebagai wakil dari Indonesia. Dan untuk mengetahui terkait informasi terkini perjalanan Yusuf Kalla ke Qatar, kita terhubung bersama Hamid Awaludin, mantan diplomat RI. Selamat siang, Pak Hamid. Baik, Pak Hamid, mohon maaf, suaranya boleh di-unmute, Pak. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Ya, selamat siang. Baik. Sudah dengar? Iya, sudah dengar, Bapak. Pak, kami mau tahu dong informasi terkininya, apakah Pak JK sudah tiba di Qatar saat ini? Enggak, sebentar saya berangkat bersama beliau jam 6 sore. Oh, rencana karena berangkat hari ini jam 6 sore. Saya ditelepon oleh salah satu pimpinan Hamas. Dia telepon langsung saya mengatakan apakah boleh Pak Hamid mendampingi Pak JK datang dalam acara pemakaman yang berlangsung hari Jumat setelah sholat Jumat. Saya beritahu Pak JK langsung mengatakan iya, orang sedang berduka harus didatangi. Lagian kan kita baru bertemu Haniyeh 2 minggu lalu di Doha. Ya, Pak Hamid, Jadi untuk kami berangkat informasi pukul 6 sore ini. Oke, pukul 6 sore nanti akan berangkat langsung ke Qatar. Pak, Ya. untuk informasi lebih lengkapnya di Qatar ini akan berlangsung pemakamannya pukul berapa dan di mananya, Pak? Saya dapat informasi baru 1 menit lalu, saya ditelepon lagi bahwa persis selesai sholat, ada upacara di sebuah masjid, kemudian dilepaskan dan dikebumikan. Jadi dia akan dikebumikan, saya pikir antara duhur dan asar. Oke, baik. Jadi informasi terkininya seperti itu ya, Pak Hamid. Nah, tadi Anda katakan juga sempat bertemu dengan almarhum Ismail Haniyeh ini sekitar 3 minggu yang lalu begitu ya, Pak. Apa yang 2 minggu disampaikan? lalu. Dua minggu lalu. Baik. Ah. Nah, apakah Anda mengetahui seperti apa komunikasi dengan Pak JK dan juga hubungan atau kedekatan antara Ismail Haniyeh dengan Pak JK, Pak? Jadi gini, saya ingin kasih gambaran dulu Anda. Sebelum kami bertemu di Qatar tanggal 13, saya dapat informasi dari seseorang yang ingin bertemu saya di Malaysia. Belakangan saya tahu orang yang menelpon saya ini adalah ternyata salah satu petinggi Hamas. Nah, kebetulan waktu itu saya dan Pak JK memang mau ke Kuala Lumpur, jadi bertemulah kami. Nah, beberapa minggu kemudian orang yang saya temui di Kuala Lumpur itu menelpon bahwa Haniyeh ingin sekali bertemu Pak Yusuf Kalla dalam kapasitas pribadi. Namun karena orang ini kan tingkat keamanannya dijaga ketat, harinya pun itu fleksibel dan tanggalnya selalu mengatakan antara tanggal ini dan tanggal ini. Gitu. Jadi kami berangkat itu 2 hari sebelumnya, sebelum pertemuan, dan jamnya pun berubah-berubah, termasuk tempatnya berubah-berubah. Ya. Nah, dalam pertemuan itu eksplisit almarhum Haniyeh minta Pak JK menjembatani perbedaan mereka dengan kelompok Al-Fatah, ya, salah satu faksi. Lalu minta juga Pak JK menengahi, mendesak agar Israel menghentikan kekerasan di Gaza. Sebagai ketua Palang Merah, Haniyeh mengatakan Pak JK itu kan ngerti masalah kemanusiaan karena memimpin Palang Merah. Tolong saluran Palang Merah itu digerakkan agar supaya Israel tidak memblokade obat dan makanan masuk ke Gaza. Itu pembicaraan inti sebenarnya. Lalu dia katakan, pekan depan ini saya akan ke Beijing berunding dengan kelompok Al-Fatah. Tapi saya minta Pak JK setelah berunding ini, Pak JK membantu kami mengawasi implementasi dan perundingan itu. Nah, perundingan terjadi di Beijing, China. Kemudian 4 hari lalu saya ditelepon oleh orang Hamas mengatakan, Pak Hamid, ini perundingan sudah selesai,
kita butuh sekali bertemu Pak JK dan Pak Hamid. Sesegera mungkin saya akan atur bertemu Haniyeh, membicarakan tahap-tahap apa yang harus dilakukan agar agar perjanjian itu bisa diimplementasi. Nah, dia janji pertemuan akan berlangsung either 2 minggu atau 3 minggu ke depan antara Pak JK, saya dan Haniyeh. Tapi kan Tuhan menghendaki lain, Haniyeh meninggal. Ya. Itu Oke. konteksnya. Lalu Pak Hamid, untuk merealisasikan permintaan tadi, apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya? Ya, kita harus pertama segalanya jadi berubah untuk sementara ini karena Haniyeh kan meninggal. Kita nggak, sampai sekarang belum ada kepastian siapa yang menggantikan. Yang adalah rumor, masih rumor. Belum ada keputusan dari organisasi Hamas tentang siapa yang menggantinya. Nah, tergantung nanti apakah pengganti Haniyeh itu mengikuti pola yang sama yang dilakukan oleh Haniyeh. Baik. Kita lihat. Jadi menurut Anda masih belum ada kepastian ya Pak ya, apakah nantinya pengganti Belum. Haniyeh ini bisa kemudian meneruskan komunikasi yang sudah terjalin selama ini ya Ya. Pak? Ya. Baik. Pak Hamid, kami juga ingin minta pandangan atau tanggapan Anda terkait terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terjadi di Ya. Teheran, Iran dalam konflik Timur Tengah yang terjadi saat ini seperti apa Pak Hamid? Ya, saya menulis tadi di salah satu media, saya mengatakan membunuh Haniyeh, membunuh impian damai. Karena sekarang kan tahapnya ini Haniyeh sedang berunding, ingin melakukan rekonsiliasi pertama dengan sesama Palestina, yakni Fatah. Kemudian dia ingin sekali menyelesaikan kekerasan ini dengan cara perundingan damai. Itu pasti. Dia beda dengan tokoh-tokoh Hamas yang lain yang tidak mau berunding. Haniyeh itu ingin berunding. Dengan terbunuhnya dia, maka asa dan harapan tentang damai itu semakin kabur. Sekarang ini semakin kabur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perubahan signifikan. Karena sekarang harapan kita yang dirintis oleh Haniyeh ya habis. Kita nggak tahu gimana arahnya. Itu satu ya statement saya. Yang kedua, dengan terbunuhnya Haniyeh, besar sekali kemungkinannya Iran mengambil tindakan atau bereaksi secara militer melawan Israel. Karena dia dipermalukan. Ada orang yang membunuh Haniyeh di halaman sendiri dalam wilayah kedaulatannya. Meskipun sampai detik ini tidak ada orang yang bisa menunjukkan bahwa agen Mossad Israel yang melakukannya. Dugaan itu ada. Namun kalau kita lihat pola operasinya, dugaan itu bisa juga dibenarkan. Kenapa? Dilakukan secara senyap. Ya kan? Kedua, ketika dia menghantam rumahnya Haniyeh dari atas, kan tidak hiruk pikuk kan? Dan presisi serangan, kenapa tepat sekali ke badan Haniyeh ini? Itu artinya teknologi yang dipakai, teknologi yang sangat sophisticated, sangat canggih. Dalam konteks ini, semua orang tahu operasi senyap dan pemanfaatan teknologi yang begitu canggih itu ada pada Israel. Jadi tidak salah-salah juga orang menebak-nebak dengan melihat pola operasional pembunuhan ini. Baik, Pak Hamid, tapi di kalangan Bapak sudah adakah rumor siapa yang akan menggantikan Haniyeh? Dan apakah rumornya ini, sosoknya ini nanti memiliki pola komunikasi yang sama seperti Haniyeh? Yang pasti yang dirumorkan itu Khalid. Khalid itu berusia 68 tahun, dulu tinggal di Lebanon dan sering berurusan dengan penjara. Bahkan pernah diracun ya oleh agen Mossad. Lalu atas prakarsa almarhum Raja Yordania Hussein meminta Israel memberi penawarnya racun yang masuk ke tubuhnya.
dan itu diberikan, maka amanlah dia. Dia adalah kelompok Baik. yang masuk kategori kelompok diplomasi, kelompok Baik. perunding, bukan kelompok angkat senjata. Tapi sekali lagi ini baru rumor. Ya, Oke. ya. Sampai Ini 2 tentunya menit lalu, sampai 2 menit lalu belum ada keputusan tentang itu. baru rumor dan kita akan tunggu kapan? nanti selengkapnya ya Pak Hamid seperti apa atau siapa sosok penggantinya dari Ismail Haniyeh, dan tentunya kita harapkan seperti apa yang tadi disampaikan, komunikasi juga terjalin dengan baik utamanya untuk mencapai kedamaian dan penyelesaian Palestina yang adil. Terima kasih Pak Hamid Awaludin, mantan Terima kasih. diplomat Republik Indonesia. Safe flight Pak, nanti menuju Qatar Thank pada you. pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.